That's a great war uniform. It is, sir. Sir, I need to show you this. Halo Sobat Kreator, selamat datang kembali di Kreator Film Channel yang selalu membahas film-film terbaik, baik di muka bumi maupun di muka Anda. Kembali lagi bersama saya Adit, saya bakal membawa kalian ke dimensi di mana kalian akan lupa dengan dunia sekitar dan hanyut dengan alur cerita yang saya bawakan. Dalam peperangan, kedua kubu saling menyerang tanpa henti sampai ditemukan siapa pemenang perang itu. Dari sini, kekuatan senjata, kerjasama antar kru, dan kekejaman adalah kunci memenangkan suatu peperangan. Tapi tahukah kalian, kalau keyakinan kepada Tuhan, juga hati nurani dan empati, justru bisa menjadi kunci untuk memenangkan suatu peperangan. Percaya nggak? Nah, kali ini kita akan membahas alur dari film Hacksaw Ridge yang rilis pada tahun 2016. Film ini bertemakan perang yang dibintangi oleh Andrew Garfield. Film ini berdasarkan kisah nyata dan mendapatkan review positif dari kritikus film dan juga menyabet beberapa penghargaan. Langsung aja, daripada openingnya kelamaan, aku lihat kalian sudah mengantuk. Mari kita gaskan intronya. Tahun 1925 di Lynchburg, Virginia, Desmond Doss kecil adalah sosok yang periang. Dia sering bermain bersama abangnya Hal. Ayah Desmond sendiri yang bernama Tom Doss adalah mantan kopral yang pernah ikut berperang. Namun dia harus menyaksikan sendiri teman-temannya tewas di hadapannya. Hal itu membuat Tom menjadi sosok yang stres dan pemarah. Pada hari itu setelah bermain, Desmond tidak sengaja memukul kepala abangnya dengan batu bata. Dan kejadian itu hampir menghabisi nyawa abangnya. Berkat kejadian itu, keyakinan Desmond terhadap perintah larangan Tuhan dari Ten Commandments, yang salah satunya adalah jangan membunuh, semakin kuat dan ada dalam dirinya. 15 tahun kemudian, Desmond yang sudah tumbuh dewasa menjadi sosok yang religius dan berpegang teguh terhadap agamanya. Pada hari itu, seorang pria mengalami kecelakaan dan Desmond membawa pria tersebut ke rumah sakit. Di rumah sakit itu, dia melihat sekeliling dan tampak sekali Desmond memiliki ketertarikan untuk bergabung menjadi tenaga medis. Di tempat itu, dia bertemu dengan seorang suster bernama Dorothy yang kemudian menawarkan Desmond untuk mendonorkan darahnya. Sekali, Desmond jatuh cinta kepada wanita ini. Dan sebaliknya, karena keesokan harinya mereka bertemu lagi untuk berkencan. Dalam kencan ini, Desmond memberitahu keinginannya untuk menjadi tenaga medis kepada Dorothy. Sepulang dari kencan, Desmond langsung menciumi Dorothy sehingga hal itu membuatnya sedikit tegang. Dan Dorothy yang kaget dengan refleks menamparnya. Namun Dorothy tidak marah dan mereka tetap pulang bersama. Sementara itu di rumah, orang tua Desmond kaget dengan Hal yang tiba-tiba saja sudah bergabung dengan militer. Tom sendiri di sini menyuruh Hal pergi karena tidak sanggup jika melihat putranya gugur di medan perang. Melihat hal itu justru semakin memotivasi Desmond untuk bergabung sebagai tenaga medis di militer. Singkat ceritanya, Desmond dan Dorothy menjalani hari bahagia mereka sebagai sepasang kekasih. Dan sampai ketika di mana Desmond memberitahu Dorothy kalau dia akan mendaftar di militer. Dorothy sedikit marah, tapi di sini setelah kode keras yang dilontarkan oleh si Dorothy, Desmond mengajaknya menikah dan mereka sepakat untuk membangun bahtera rumah tangga. Sesaat setelah Desmond mendapatkan cuti pertamanya di militer. Desmond kemudian juga meminta izin kepada ayahnya, namun Tom merasa kecewa dan takut anaknya itu tidak bisa bertahan dari kerasnya medan perang. Walaupun Desmond hanya akan menjadi tenaga medis di sana, tapi tetap saja hal itu tidak membuat Desmond gentar. Karena dia tetap berangkat ke Fort Jackson untuk melakukan pelatihan dasar berbasis militer di sana. Nah, sebelum Desmond berangkat, Dorothy menitipkan kepada Desmond sebuah Alkitab yang di dalam Alkitab tersebut terdapat fotonya Dorothy. Dorothy berpesan kepada Desmond untuk selalu membawa Alkitab itu bersamanya. Sampai di tempat itu, Desmond berkenalan dengan mereka-mereka yang juga semangat untuk bertempur di medan perang. Beberapa di antaranya adalah Riker dan Zane. Dalam pelatihan itu, mereka di bawah pengawasan Sersan Howell yang mendidik mereka bukan hanya secara fisik, tapi juga secara mental. Desmond dan yang lainnya pun memulai pelatihan dasar mereka. Pelatihan dimulai dengan membuat tali simpul.
yang mana sersan mereka kemudian mengejek dan menertawakan ikatan tali Desmond yang katanya berbentuk seperti bra wanita. BH wanita. Pada latihan ketangkasan, Desmond sendiri memiliki kondisi fisik yang prima. Karena meskipun Riker sempat menjatuhkannya, dia tetap berlari dan terlebih dahulu sampai di titik akhir dan mengalahkan Riker yang berpapasan dengannya. Namun Desmond kembali menjadi bulan-bulanan setelah menolak untuk mengambil senjata saat latihan menembak akan dimulai. Hal itu membuat Sersan Howell dan yang lainnya heran kepada Desmond. Desmond pun menjelaskan kalau dia tidak bisa menyentuh senjata karena agamanya sendiri melarangnya untuk mengambil nyawa orang lain. Desmond pun dibawa Howell untuk menemui kapten mereka yang bernama Jack Glover. Yang mana Kapten Jack ini berusaha meyakinkan Desmond untuk memegang senjata karena di medan perang hal itu harus dilakukan. Tapi tetap aja Desmond ini menolak dan bahkan memberitahu kalau dia tidak bisa ikut latihan di hari Sabtu karena hari itu adalah hari Sabat, hari di mana umat gereja Advent hari ke-7 melakukan ibadahnya. Kapten Jack pun tidak punya pilihan lain dan menyuruh Desmond pergi. Namun, Kapten Jack menyuruh Sersan Howell untuk menjeratnya dengan pasal gangguan jiwa agar bisa dikeluarkan dari militer. Akhirnya Desmond pun mulai mendapatkan perundungan atau pembulian dari rekan-rekan sesama militernya yang menganggap dia hanya akan menjadi beban ketika pertempuran di medan perang nanti. Desmond sendiri terus-menerus diberikan hukuman dan hinaan supaya Desmond ini tidak tahan dan berharap Desmond akan melepas keyakinannya. Namun tetap aja Desmond tetap berpegang teguh kepada ajaran agamanya. Sampai di titik di mana rekan-rekan sesama militernya sudah terlalu emosi dengan Desmond dan pada malam itu mereka memukulinya ramai-ramai saat dia sedang tertidur lelap. Keesokan paginya setelah kejadian tersebut, Sersan Howell mengetahui kondisi Desmond yang sudah babak belur dan di sini Howell meminta Desmond untuk nyerah aja dari militer karena hal itu bisa membahayakan nyawanya. Namun Desmond tetap tidak mau keluar dari militer. Dia tetap ingin bergabung. Pada saat Howell bertanya soal siapa yang memukulnya, Desmond ini bukan dia mengadu loh. Dia malah melindungi teman-temannya yang sudah jahat kepadanya. Dia justru bilang ke si Sersan kalau luka memar itu terjadi karena dia jatuh dari tempat tidur. Nah, tibalah saat dimana para calon militer akan pergi untuk cuti. Di sini si Desmond dilarang untuk mengambil cuti karena belum menyelesaikan salah satu pelatihan dasarnya, yaitu latihan menembak. Nah, komandannya ini pun menyuruh Desmond untuk memegang senjata. Namun Desmond ini tetap tidak mau. Dan akibat kejadian ini, Desmond dikurung di penjara militer. Untuk selanjutnya dia akan diadili di persidangan dengan tuduhan melawan perintah atasan. Hal ini membuat Desmond gagal menikah dengan Dorothy yang sudah menunggunya di gereja. Kesal karena dikurung di penjara, Desmond berteriak sekuat-kuatnya. Kemudian Kapten Jack menyuruh Desmond untuk mengaku bersalah aja di pengadilan agar masalah selesai dan dia dapat dikeluarkan dari militer. Namun seperti biasa, Desmond ini tetap berpegang teguh terhadap keyakinannya. Sampai akhirnya pihak militer membawa Dorothy masuk untuk membujuknya. Namun meskipun si Dorothy ini udah ngebujuk, Desmond tetap berpegang teguh loh kepada prinsipnya. Dorothy kemudian menelpon orang tuanya Desmond, dan keesokan harinya ayah Desmond, Pak Tom, menemui brigjennya sewaktu di militer untuk meminta bantuan kepada brigjen itu agar bisa menolong Desmond. Tibalah hari di mana Desmond akan disidang. Yang mana di sini militer lain senang karena Desmond bakal dikeluarin. Tapi dalam persidangan tersebut, Desmond memilih untuk membela diri kalau dia tidak bersalah. Dia memang tidak mau memegang senjata, tapi dia memiliki niat yang tulus untuk mengabdi kepada negaranya dan menyelamatkan nyawa orang lain. Apalagi katanya ketika Jepang menyerang Amerika, dia sakit hati banget. Itulah alasan kenapa dia pengen banget gabung ke militer. Namun tetap saja pihak pengadilan ini pun berencana membawa kasus tersebut ke mahkamah militer. Karena kenapa? Karena si Desmondnya ini nggak mau mengaku bersalah di persidangan biasa itu. Tapi untung aja sebelum semuanya terlambat, ayah Desmond masuk membawa surat dari brigjen tadi. Dan setelah surat itu dibacakan, Desmond diizinkan untuk bertempur di medan perang sebagai tenaga medis tanpa menggunakan senjata. Dan akhirnya Kapten Jack memutuskan untuk mencabut gugatannya terhadap Desmond. Desmond akhirnya diizinkan cuti dan bermalam pertama bersama istri barunya, Dorothy.
Nah, tibalah saat di mana pasukan tentara Amerika mempersiapkan diri untuk terjun ke medan perang. Sebelum mereka berangkat, mereka melihat rombongan tentara sebelumnya yang tiba dalam keadaan terluka dan banyak di antara mereka yang sudah tewas. Ketika sampai di sebuah rumah, mereka bertemu dengan sebagian tentara sebelumnya yang memberitahu kalau tentara Jepang sangat beringas. Mereka tidak takut mati dan bahkan rela mengorbankan diri demi menghancurkan musuh. Salah satu dari mereka, si Earth namanya, menyuruh Desmond untuk melepas stiker medisnya karena tentara Jepang akan mengincar para medis yang tersisa.